Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya dengan pujian-pujian yang patut kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersama-sama belajar ilmu agama, belajar apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa kita diterangi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali kepada Allah dengan membawa iman yang benar, dengan membawa syariat yang benar, dengan membawa Islam yang benar, sehingga kita layak menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema pada pagi hari ini yaitu diantaranya persiapan atau bekal kita untuk menyongsong di bulan Ramadan. Demikian pula nanti ada kita kutip subhat-subhat ketika bulan Ramadan. Tentunya kita semuanya punya keyakinan bila kita mau melaksanakan sesuatu itu harus ada persiapan. Kalau seseorang saja kalau mau lomba itu biasanya persiapannya matang. Bahkan briefing terus, latihan terus supaya apa? Nanti ketika tampil itu bisa maksimal, bisa sempurna penampilannya. Apalagi ketika kita menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini datanya cuma setahun sekali. Mungkin ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang tahun kemarin bisa duduk bersama kita, sholat jamaah dengan kita, tahun ini sudah tidak bisa hadir, absen. Kenapa? Karena sudah gilirannya. Pun demikian, kula panjenengan sedaya belum tentu tahun depan iso menangi bulan Ramadan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, semoga kula panjenengan sedaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh hikmah, bulan yang mana mengajarkan kepada kita tentang tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah. Tapi ibadah ini selalu senantiasa diuji. Hidup di dunia itu adalah ujian.
Demikian pula Ramadan adalah bulan ujian, bulan cobaan bagi kita semuanya. Bulan untuk menata hati, mengasah nurani. Bulan yang senantiasa penuh berkah. Kira-kira bekalnya apa saja? Banyak sekali. Di antaranya yaitu harus dengan bekal ilmu. Ini yang paling utama. Kalau kita nggak punya ilmu, malah rusak nanti ibadah itu. Sebagaimana Rasulullah SAW, man utawi sapane wong iku amila nglakoni sapa man amalan ing kelakuan. Siapa saja yang beramal terhadap sesuatu perbuatan atau amal ibadah, amal apa saja, kata Rasulullah, falaisa minni kama saking ingsun, kata Rasulullah, tidak ada yang kami contohkan nglakoni salat sak karepe dhewe, ndak niru Rasulullah. Nglakoni poso sak karepe dhewe, wis pokoke poso. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Fahuwa raddun, maka semuanya akan tertolak. Indikasi ilmu ini adalah urgensi. Kudu oleh ilmu ini, ngoten gitu. Makanya orang-orang Jawa itu kalau ngomong kudu dengan dhisik. Ilmu itu angel ketemu. Ada yang mengatakan angel dulu ketemu. Nah ini pentingnya kita belajar ilmu. Bagaimana ketika datang bulan Ramadan, apa pembatal-pembatal Ramadan, mana? Kemudian apa syaratnya Ramadan, puasa Ramadan, apa rukun-rukun puasa, harus paham. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz, man abadallah, siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi ilmin, tanpa ada ilmu. Orang-orang ahli ibadah tur ibadah itu gak ada ilmu. Semua ibadah jadi kita tahu diri. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Maka yusidu aksar mimma yuslihu. Justru ibadahnya itu merusak, gak malah memperbaiki, malah merusak. Oh iso. Nah, kita nanti lihat ada orang-orang yang intinya berangkatnya hatinya untuk beribadah, malah dosa nanti ibadahnya itu. Niatnya ibadah ternyata bukan pahala yang dia dapat, malah dosa yang dia dapat. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Nah ini kula panjenengan sedaya kedah di ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, yakin, iman ini perintah Allah, tujuh perintah Pak Lurah, tujuh perintah Pak Camat, Pak Presiden, bukan. Yakin ini perintah Allah, imanan wa ihtisaban lan ngalap ganjaran, berharap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Ghufira ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni, terus dapat pahala, kemudian diampuni semua dosa-dosanya. Kalau ada ilmunya, ada imannya, keyakinannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, diantaranya kiat-kiat bekal Ramadan, yaitu memperbanyak taubat. Taubat ini Pak, jangan diremehkan. Hari ini Pulau Panjenengan saya tidak tahu diampuni atau tidak amal kita, karena kita nggak tahu. Cuma Rasulullah SAW memberikan gambaran dumateng Pulau Panjenengan saya melalui sabda beliau, tuba liman taba fi sahifati istighfarun katsira. Ada yang mengatakan tuba ini termasuk mata air di surga. Ada yang mengatakan tuba ini termasuk pohon-pohon yang ada di surga.
Tuba bejo banget liman tetep kedhewe wong taba kang tobat sapa man. Fi sahifatihi ing dalem buku catatan man. Sungguh beruntung orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di dalam buku catatan amalnya sahifatihi istighfar kasih, ternyata banyak istighfarnya, banyak taubatnya. Ini termasuk keutamaan istighfar. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya problem, banyak-banyak istighfar. Selalu sudah paham dengan semuanya. Sebagaimana Hasan Al-Basri itu ditamoni seseorang meminta nasihat. Sudah lama tidak punya keturunan. Apa jawabannya? Istighfar sengaja. Kemudian ada seorang petani yang mana sudah lama sawahnya tidak diairi air hujan. Apa sarannya? Banyak-banyak istighfar. Nah ini apalagi kita menyambut bulan Ramadan, banyak istighfar yang banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, agar senantiasa Tuhanmu itu mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dihapus semua kesalahan kalian. Wa yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah menganugerahkan kepada kita surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan. Jangan At-Tahrim istighfar, termasuk astagfirullah, masuk ada satu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kedawan Ustaz, astaghfirullah rabbal baraya. Ini karangan ini astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Kedawan mereka kadang astagfirullah, banyak istighfar, tapi dengan niatan tidak mengulangi dosa-dosa yang selanjutnya. Kemudian berdoa lagi, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahdi wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma Gusti ighfirli, ampuni kesalahan kami ya Allah, khati'ati, ya Allah ampunilah kami kesalahan-kesalahan kami, wa jahdi dan kebodohan kami, wa israfi dan sikap kami yang berlebihan dalam urusan kami, wa ma anta a'lamu bihi minni, sesungguhnya Engkau mengetahui tentang perkara ini pada kami ya Allah. Allahumma ighfirli jiddi, ya Allah ampuni kesalahan kami dalam urusan kesengajaan kami. Ampuni ya Allah kesungguhan kami, sampai kita sungguh-sungguh itu minta ampun sama Rasulullah SAW. Kemudian wa hazli, ampuni dalam candaan kami. Ketika kita bercanda, minta ampun sama Allah. Kemudian wa khatani wa amdi, yang sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Wa kullu dzalika indi, semua dosa-dosaku yang ada di diriku ya Allah sampai ampuni. Nah, doa nih Pak, banyak-banyak istighfar. Yang kedua nih, istighfar yang banyak sebelum bulan Ramadan. Ini bekal. Kalau mau main sepak bola nggak pernah latihan, nggak cocok. Belum main wis kalah. Makanya ada ungkapan para ulama, sungguh rugilah orang-orang yang turun di medan perang. Ternyata dia nggak punya senjata, nggak punya keahlian. Ya jelas disikap oleh musuh ini. Harus punya i'dad, persiapan. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak memohon kepada Allah kemudahan supaya kita dimudahkan. Kenapa? Karena puasa ini akan tampak sopo sing beriman dan tidak beriman, itu puasa nanti kelihatan.
Kok poso awan-awan ngombe es degan sampai es cawu. Nah, ini akan kelihatan. Di antaranya kita memohon kepada Allah kemudahan. Karena tidak semua orang dimudahkan oleh Allah. Makanya minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa apa, Pak? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ini doa kemudahan. Ustaz, aku gak iso, aku sing iso doa-doa sing teko yaiku. Ya gak apa-apa. Doa-doa dari kiai pokoknya enggak ada unsur kesyirikan. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kullal asir. Nah, ini enggak apa-apa. Wahai yang memudahkan, wahai yang menggampangkan, yang mencepatkan, mudahkan urusan kami ya Allah dari segala kullal asir, segala yang sulit. Nah, ini ada yang syirik. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, bijahi kullal asir. Ya Allah yang maha memudahkan, yang maha menggampangkan, yang maha mencepatkan urusan. Dengan kedudukan Muhammad, segerakan ya Allah urusan kami. Nah, ini sudah syirik. Nah, kita ungkap ini subhat-subhat. Kalau datang puasa biasanya dari daerah pulau Pak Kenjeran, insyaallah ini rangka wong alim-alim. No rangka biasanya waktu posoan itu macam-macam ritualnya. Ada sholawat banjani, sholawat ishari, nyekar, megengan, gawe alpon. Isu mari subuh biasanya sholawatan. Engko mari isya biasanya nang gapura ya sholawatan ya dzikir kirim barokah Fatihah nang wong tuwa leluhur. Nggih. Doa-doane macam-macam. Nah, niki kula panjenengan sedaya hendaklah berhati-hati. Minta sama Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Allahumma inni as'aluka fi'al khairat wa tarkal munkar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah fi'al khairat, perbuatan yang baik-baik, wa tarkal munkar, meninggalkan perkara yang munkar. Minta. Ini harus diilmoni. Minta kebaikan. Di antaranya subhat-subhat ini ya. Subhat-subhat di masyarakat kita yaitu biasanya nyekar. Jare wong Jawa Tengah nyadran atau nyambang wong tua. Biasanya ngoten ngaku kurang. Lho Ustaz, gak dioleh nang dioleh Pak. Sapa sing gak oleh to? Kenapa? Itu dzakirul maut. Kita itu kalau ke kuburan itu ingat mati. Bahkan disunahkan ke kuburan. Tapi mengkhususkan ketika bulan Ramadan, nah ini masalah. Mesok dalam bulan Ramadan itu dibersihkan hatinya, jiwanya. Yo, hati dan jiwanya saja dobel batin. Biasanya mereka posoan, itu biasanya mereka wong sing tak letih keluar biasa. Omane dipermak. Ojo awake tok sing api, omane diapi, dicek. Kadang Ustaznya gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau sudah mengkhususkan mek posoan besok orang dicek, boleh. Nah, ini perlu kula panjenengan sedaya sadari banyak subhat-subhat yang menimpa umat kita. Umat Nabi Muhammad. Biasanya sholawatan yang kemarin kita singgung, banyak lagi sholawat yang lagi ngetren ya. Yaitu sholawat dari Mahir Zain. Nggih. Raqqat aynaya syauqan wa li tayyiban rabta ishqan fa ataitu ila habibi fa hatta qalbun marifqan. Ngene kan awatan nggih. Salli alayya Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka habibi. Enak Pak. Gini apa buatan? Enak apa buatan? Enak Ustaz. Biasanya aku ngawin anak aku musik itu Mahir. Assalamu alayka ya Rasulullah. Enak. Coba kita terjemahkan bersama-sama. Kalau dalam ilmu tauhid assalamu alayka itu bisa ada khilaf di antara ulama. Kalau sampai ke makam Rasulullah, ke Masjid Madinah, ke
ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar, fa ini insyaallah bikum lahikun. Nah itu pas. Sampai lo rangka dulu Nabi Muhammad kono, gak cocok. Bagaimana yang cocok? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu sih benar. Sholawatan itu. Nggih. Nah, ini diantaranya artinya begini. Raqqata aina ya syauqan, kedua mataku penuh akan kerinduan dan meneteskan air mata karena hilangnya Thaibah. Maksudnya apa? Thaibah itu bisa berarti Rasulullah, bisa berarti kota Madinah. Aku datang menuju kekasihmu, ketentraman sanubariku dan menjadi lemah lembut. Nah ini gimana? Ini insya Allah masih belum. Karena langsung masuk kepada apa namanya, kesyirikan. Ya Thaibatu ji'tu bi Safwa, kan ngoten nggih. Li Rasulillahi muhibba birrawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Ngoten nggih. Iqra ya Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Napa malih ana musiki ambek biola ngeten ambek sen. Wah ngantuk-ngantuk ngeten sampean. Enak. Ambek organ. Wah enak. Kita artikan nih. Duhai Madinah, duhai Rasulullah, kami mendatangimu dengan menanggung rindu yang mendalam, dengan membawa cinta kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Birraudati, birraudati mengatakan sakanat ruhi wa jiwal hadi Muhammad, jiwaku menetap di raudhah bersama Rasulullah. Loh, sampeyan niku mati apa urip? Hidup kan? Jiwaku menetap di raudhah, yaitu di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di taman-taman, raudhah mana taman. Dan tinggallah kami dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syirik, Pak. Nggih. Bahwasanya itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, wan nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hasri dillul mursalina liwa'uhu talaqqa minal ghaibil mujarrad hikmatan biha amtarat fil khaifiqaini sama'u biha amtarat fil khaifiqaini sama'u. Itu bahasa Arab. Apa teman ini? Ini subhat yang senantiasa kita tidak paham artinya, tapi enak didengarkan. Wan nur, dialah Muhammad, Nabi Muhammad nur, cahaya, yahdil hairina, yang menunjukkan kepada jalan kepada orang-orang yang bimbang. Dia cahaya. Betul nggih? Kemudian di padang mahsyar panjinya sebagai pemberi naungan. Wa fil hasidillul mursalina liwa'u, di padang mahsyar panjinya sebagai pemberi naungan. Talaqqa minal ghaibil mujarrad hikmatan, sampailah kepadanya hikmah tanpa perantara apapun. Loh, sampai bukan minta sama Allah, langsung ke Nabi Muhammad tanpa perantara. Biha amtarat fil khaifiqaini sama'u, biha amtarat fil khaifiqaini sama'u. Dengan hikmah itu hujanlah langit dengan rahmat di sebelum penjuru barat dan timur. Dengan rahmat siapa? Dengan rahmat Nabi Muhammad. Kalau biha itu tidak cocok kepada Allah, rujukannya bihi Allah karena ujarkan. Tapi kalau biha kepada sholawat yang kita ucapkan, ini termasuk syirik. Kemudian wa masyhudu ahlil hakimin laqaifun, para saksi dan para ahli ma'rifah yang dalam kebenaran menyaksikan dari beliau sallallahu alaihi wasallam kasih sayang dan kelembutannya. Takhbaru anal majda wa syawa'u
digambarkan sungguh apa yang terjadi adalah dengan keinginan Nabi Muhammad. Sungguh kejadian apapun dengan keinginan Nabi Muhammad, bukan keinginan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini tidak. Segala keinginan itu atas kehendak Nabi Muhammad. Ngapunten, kalau di teman-teman sunnah yang lainnya itu bahas nggak boleh bid'ah, nggak boleh syirik, tapi nggak dijelaskan. Tinggalkan khurafat. Insya Allah teman-teman persatuan Muhammadiyah nggak gelem, bid'ah nggak gelem, syirik nggak gelem, tahlil nggak gelem. Tapi mek ada musik sing baune enak-enak mlebu dipangan. Gak apa-apa. Gini apa mboten? Iya. Ngene. Ya'izzu 'alal ahli al-hijabi jitanahu, menundukkan para pemilik kemuliaan, menundukkan para pemilik kemuliaan yang masih tertutup penglihatannya dari pandangan keluhuran ini. Loh, jadi Nabi Muhammad itu menundukkan semua pemilik kemuliaan. Allah ditundukkan sama Nabi Muhammad, Pak. Nggak boleh begitu. Ini perkataan yang berlebihan. Aya nazihan anni wa maskanuhul hasya. Ngoten nggih. Wahai yang jauh dariku dan tempatnya di lubuk hati yang terdalam. Ajib mamala kullun nawahi nida'uhu. Jawablah wahai saudaraku seruan sang Nabi yang memenuhi segala penjuru. Loh, jadi Nabi Muhammad memenuhi segala penjuru, bukan Allah. Tapi enak Ustaz. Ya wah enak. Bermantuk-mantuk ini. Nah ini banyak. Nah kula panjenengan saya kedah hati-hati dengan sholawat-sholawat yang sudah mendarah daging di masyarakat kita. Kita tidak paham tentang artinya, maknanya, sehingga apa? Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi doa nih. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah ya Rasulullah, isfa' lana ya habibana, isfa' lana. Itu biasa dibawakan siapa? Habib Hussein. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar nggih? Coba kita artikan bersama-sama. Ya Rasulullah. Nah, begitu, atau lagunya ngoten nggih. Begitu. Wahai utusan Allah, wahai ya Nabi, nggih. Laka syafaat, wahai pemilik syafaat. Loh. Laka tetap kedua sira apa syafaatu syafaat. Nggih. Wa hadza matlabi, engkaulah tujuanku, engkaulah yang kami cari. Bukan, Pak. Siapa yang kita tuju? Sinten? Siapa yang kita tuju? Allah. Isfa' lana ya habibana, isfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi. Ambek ketek-keteknya itu, wah enak. Ngapunten kalau ada selain Muhammadiyah, saya mohon maaf. Karena ini perlu disampaikan. Aslinya Nabi Muhammad itu ngajarkan sholawat itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat Ibrahimiyah. Dibaca tiap hari kita sholawat, Pak. Itu golongan Muhammadiyah itu. Gak tahu sholawatan lu. Ya napa? Bendina sholawatan, Pak. Sholat 5 waktu itu kita sholawat. Nggih. Dengan lafaz. Mencontoh Nabi Muhammad itu sholawat. Mati diuncalno kayak kucing ae kok kewan gak ono regane. Begitu nggih. Teman-teman Muhammadiyah dulu saya begitu, Pak. Muhammad itu nggak tempat Muhammadiyah. Mau mati digeletak tok ditinggal, soal gak diadani. Lawannya digeletak tok tinggal melayu. Sekarang teman-teman Muhammadiyah punya jawaban, pinter jawabannya. Apa mati diadani?
Muhammadiyah. Soalnya wong Muhammadiyah itu mati nggak diadani. Kenapa nggak diadani? Soalnya sudah terputus, nggak sholat maneh, terus pray nggak sholat. Diadani ku supaya sholat maneh. Makanya malam Jumat mulai. Saben malam Jumat hari kubur mulai nang oma. Muhammadiyah nggak gelem. Sampean teko diparani sampean. Makanya orang Muhammadiyah, teman-teman Muhammadiyah itu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Gak usah diadani. Definisi adani itu apa? Alamatul lidukhulil waktu sholat. Tondo masuknya waktu sholat. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat. Mengoni ku mboten Pak. Mek kate salat 1 jam sebelum salat atau setengah jam. Ya Rasulullah, salamun alaik. Diperingatkan, oh kate sembahyang iki kate salat. Mari ngoten, tok 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 tok, dung 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 dung. Kedua, diperingatkan dengan sholawatan, kemudian dengan beduk, kemudian dengan adzan. Allahu Akbar. Kemudian dengan pujian. Muslimin muslimat monggo jamaah shalah ganjaranipun 17 derajat kangge sangu benjing dinten kiamat supados kita selamat dunya akhirat. Mari ngoten Pak, jamane gak ono titik, ada cilik-cilik to. Memang tuwe. Padahal 4 kali diperingatkan, sholawatan, beduk, adzan, monggo jamaah 17 derajat. Gak jamaah. Ki daerah kula Pak, daerah kula. Memang Muhammadiyah mboten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyaallah. Jamaah ini lumayan 1 sop, 2 sop. Saya saksi hidup Pak. Monggo sampai nanti ke rumah saya. Nggih, salat zuhur, salat asar. Jamaah ini enggak sampai 1 sop, separuh. Karena bisa dihitung 3 orang. Nah ini kalau seseorang sudah melenceng dari syariat Allah, Allah lencengkan. Cuma omongannya tok temenan. Nah ini kula panjenengan saya hati-hati nggih. Kemudian ini kita lanjut. Subhat-subhat yang merasuk ke dalam jiwa atau amaliyah-amaliyah orang-orang beriman. Lutna bika ya habibi. Lutna nyuwun kebauriksa sapa kita bika kelawan panjenengan ya Rasul. Kami berlindung kepadamu wahai Muhammad. Loh, ya habibi, wahai sang kekasih, kami berlindung kepadamu. Awak dhewe ngomong apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini lutna. Lutna tahu kan? Yaitu dari kata seperti a'udzu. Kami berlindung bika kelawan panjenengan Muhammad. Ya habibi, wahai kekasih. Nah, ini Pak. Syirik napa mboten jenengan minta perlindungan kepada Nabi Muhammad? Syirik. Ngapunten nggih. Isfa lana ya habibana, berikan syafaat kepada kami. Isfa kula aturi syafaati lana maring kita ya Rasulullah. Ya Nabi, wahai Nabi. Ya habibana, wahai kekasih kami. Antalil halqi ya tabibu. Engkaulah harapan makhluk, wahai sang penawar. Loh, kita berharap kepada Nabi Muhammad. Lu Nabi Muhammad kan mulia apa? Dunia ini makhluk Allah yang paling mulia Nabi Muhammad. Tapi ketika Muhammad diangkat kedudukannya berfungsi sebagaimana fungsinya Allah, nah nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengambil posisi Allah, nggak boleh. Siapa yang mengambil Nabi Muhammad? Enggak, orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai tandingan-tandingan Allah. Saya buka itu surat Al-Baqarah 165 itu. Ya hati-hati. Wa minan nasi may yattakhiduna min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada nanti sebagian manusia itu mencari tandingan-tandingan selain Allah. Cuma orang-orang beriman saja yang senantiasa mencari perlindungan kepada selain Allah. Makanya hati-hati, ittabaru alladzina tubi'u minalladzina taba'u wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah pada hari ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti.
Ya ini ono apa niki Kiai Ustaz? Aku tanggal sampai ben selawatan. Loh, ya Allah aku dhewe salah. Saya menghadap Allah juga salah, wis urusan dhewe-dhewe. Ya, ini termasuk perhatian di mata kula panjenengan sedaya. Boleh kita ikut kiai, boleh kita ikut syekh, ikut ustaz, gak apa-apa. Tapi mek cocok ambek Nabi Muhammad kelakuane. Kalau enggak sama jangan. Kemudian tansurul hidayah bainal alamin. Engkaulah yang yang tansurul hidayah, engkaulah yang membentangkan hidup di antara seluruh alam. Loh. Engkaulah yang membentangkan hidayah di antara seluruh alam. Hidayah milik siapa? Milik Allah. Memang kalau makna ini mungkin kita masih kira tansurul hidayah, tapi Muhammad membentangkan hidayah. Mungkin berdakwah, hangat lagi membentangkan hidayah di seluruh alam. Mungkin ini gak sering mungkin karena maknanya tidak ada kebutuhan Allah. Yang setuluna bika ya habibi. Makanya kalau kita belajar ketauhidan berdasarkan pengetahuan kita di ilmu kemuhammadian, tinggalkan TBC, khurafat, bid'ah, tahayul. Ya cuma definisi tok, tapi gak ada ini si tahayul, ini sing bid'ah, ini sing khurafat. Hanya apa? Mohon maaf, jika teman-teman Muhammadiyah ada yang melakukan bid'ah, ya wajar. Saya pernah Pak, ketika mau safari dakwah ke Pulau Bawean, ditugaskan oleh PP Muhammadiyah bersama dengan delegasi pelembaga dakwah Fiat, juga dengan teman DDI, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Di mana? Di Pulau Bawean. Saya nggak mau, karena saya punya istri, punya anak. Saya harus bekerja dan saya ada kepentingan juga di Surabaya. Ustalaman berangkat toh. Kita KPP Muhammadiyah harus di sana. Kemudian kita berempat berangkat dari PP Muhammadiyah 2, kemudian dari DDI 2 bersama ke Pulau Bawean. Sebelumnya yang lucu begini lah, ini dosen saya ini, dosen senior di Muhammadiyah. Ini loh kan. Apamu apa sih dibuati? Kene lho Pak, anakku loro-loroan, sakit-sakitan anak saya itu. Mohon maaf, karena anak saya itu kalau saya nggak pegang, nanti khawatir disawarno sama mertua. Sawan iki dikono tukang sawan. Sawan gondoruwo, sawan kucing, kucing dilap-lapno. Waras. Saya takut, Pak. Terus ngene ae lho, mek awakmu anakmu ngono-ngono gampang. Ini dosen saya Muhammadiyah. Sarungmu di sarungmu sing gak digawe. Nah, sarungmu sing gak digawe iku mau jupuan kemulno. Insyaallah, loh, sampai iki Muhammadiyah model apa, Pak? Tak gitu kan sama saya. Makanya mek arek cilik watuk jebuk popoke dekek suwek itu dekek batu. Kok cekuk ngaliyo nang batu. Temenan. Nang batu temenan ae. Percaya akhirnya. Nah, ini bagaimana? Cekuk itu pejare wong ilmu kedokteran medis, iku nggare awake sehat, gede. Kalau anak orang bayi nggak cekun itu nggak sehat, apalagi bayi lahir nggak nangis itu nggak sehat. Nah ini kula panjenengan saya kerja hati-hati. Saya punya misanan, kebetulan qadarullah istrinya meninggal, masih muda, meninggal, punya bayi yang umurnya masih bayi, jadi ibunya meninggal, anaknya masih hidup. Kemudian tiap malam itu selama 5 hari nangis terus. Disyaratno ndelok wong pinter, dudune ndelok wong goblok nggih, ndelok wong pinter. Ngene iki, arek iki wis apa jenenge? Dianu ae, dikeki apa? Dikira susu utawa gedang. Gedang ndelok gedang kepok, teken pendemen di dipendam di samping kuburan ibunya. Engko ali sedina jupuken. Engko dulangen utawa godhoken. Qadarullah Pak, beli gedang kepok ditaruh di makamnya, dikeduk, dapat 1 hari diambil, dimasak, ternyata dia Pak, tidak nangis sehari. Iki dari Muhammadiyah, wah temenan iki, iku sampean diewangi setan. Hati-hati loh, diewangi setan, supaya sampai tambah tersesat. Saya juga punya teman satu pekerjaan dulu,
saudaranya, keluarganya itu pamannya meninggal di daerah Ngawi. Mas, iki bojone bebekku, keluarganya itu sampai ngomong apa iki ndak tahlili ta. Qadarullah pamannya itu orang Muhammadiyah katanya. Gak percaya begitu-begituan. Wasiat nang keluarga aku mek mati ojo ditahlili ya. Ternyata anaknya ini, Pak, selalu kadang-kadang antara sadar dan tidak ditangisi sama orang tuanya yang meninggal yang Muhammadiyah. Cung, aku tahlilono selama tahun pitung dino, selama 7 hari, Pak. Sampai takon nang kiyainya, "Ya iki apa?" Lah makane ta, bapakmu biyen niku gak gelem tahlilan, saiki mati ngerti dhek krasa mek pengen ditahlili. Akhirnya apa? Ditahlili 7 hari, Pak, enggak dipeduli. Kalau kita tidak paham ilmu agama, oh berarti Muhammadiyah salah, sing sakjane Muhammadiyah bener kan itu. Ya apa ngono? Ya supaya aku dhewe diruya aja, berdoa kepada Allah sudah. Nah ini kula panjenengan saya hati-hati nggih. Subhat-subhat itu banyak di masyarakat kita. Banyak sekali, terutama apalagi kalau malam-malam mulutan, malam-malam Isra Mi'raj. Itu biasa di daerah saya, di pondok saya itu dulu kalau sholawatan, ya Nabi salam alaika, itu ketika sholawatan itu bawa benang. Pokoknya nyebut ya Nabi ditaleni, ya Nabi. Meso kalau bisa itu lilitannya itu ganjil, entah 11, entah 7, entah 9, entah 3, entah 5, pokoknya ganjil. Ditaruh di pinggang, bisa buat kalung, buat begini. Khasiatnya macam-macam. Khasiatnya macam-macam. Di pinggang ben kuat. Iki pakai itu, Pak. Sano obat kuat gak ono nih, jamu-jamu gak payu nih. Nah ini hati saya perhatian teman-teman kula panjenengan sedaya. Subhat ini sudah merajalela nih. Dan saya berkumpul dengan teman-teman kita dakwah-dakwah tentang tauhid, dia berdakwah tauhid, tapi tidak ditunjukkan secara detail. Cuma teman saya, kiai saya baru, Kiai Mahrus Alim, Kiai NU yang apa namanya itu mengupas ritual-ritual ahli bid'ah yang dianggap sunnah. Ini termasuk santrinya Yai Marzuki Zuhdi. Siapa Yai Marzuki Zuhdi? Ayah handanya Kiai Fakih Pondok Pesantren Langitan Bidang Tuban. Sampai kalau ke Tuban kan, kiai-kiai kalau mau masuk masjid, santri-santri itu beber, sajadahnya dibeber, melaku mulai pucuk masjid sampai ke pengimaman. Nanti tongkatnya Yai Marzuki Zuhdi adanya begini, seperti raja melaku. Demikian pula di pondok Mbak Idris Lirboyo. Demikian pula kita kalau mau masuk ke makamnya di daerah Lirboyo, termasuk di dalamnya Mbak Idris, itu pintu gerbangnya nggak seperti ini besar, kecil. Jadi kudu nunduk, tawaduk kayak ketoprak. Nah ini kita banyak subhat, banyak ritual-ritual yang sangat luar biasa di masyarakat kita. Ustadz sampai kok nyindir-nyindir, nggak kok nyindir, Pak nggih. Ini harus dikupas supaya apa? Umat ini tidak tersesat. Cuma counter dari mereka kepada teman-teman yang mendakwah, oh ki golongan iki tidak, kita tidak ada indikasi apa-apa. Kita untuk mengajak umat ini supaya mengenal manhaj yang benar, manhajnya sunnah, manhajnya Muhammadiyah. Oh iki bid'ah. Duduk ngomong bid'ah tok, didasno bid'ah ku sing kaya apa? Ndi maceme? Mboten. Oh, ternyata syirik Ustaz. Ah, iki syirik, Pak. Harus kita sadar. Kalau bisa jenengan kalau ada sholawat-sholawat yang baru-baru nggak paham, terjemahkan dulu nggih kepada ustaz yang paham. Tolong ustaz diterjemahkan. Rohatil atyaru tasyadu filayalil maulidi wa barikun nur yabadu. Itu ada isinya, syair-syairnya nanti ada syiritnya. Cuma diganti ayah Nabi Muhammad Abdullah ibunda Aminahnya, kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib, istri tercinta Khadijah. Ngoten nggih, terjemah Indonesia niku. Tapi syair-syairnya Arabnya ada kesyirikannya. Waduh, ternyata waktu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ngakono syirik. Wis pokok ibadah wis dak ono gak ngurusi ustaz iku. Nah,
Kalau jenengan nggak tahu nggak masalah nih. Tapi yang jadi masalah ketika seseorang mengerti tentang ini tidak disampaikan, ya aku sih diajar-ajar Pak. Para ustadz-ustadz yang mengerti tentang kesyirikan tidak diungkapkan kepada umat, nanti yang dihisap para ustadznya, para dai-dai. Jadi saya tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada niatan untuk menyinggung, menjatuhkan mereka, enggak. Cuma kita mengajak memurnikan tauhid sebagaimana dulu itu ada nih, termasuk di antara Islam Abangan, Islam Putih, termasuk Sunan Kalijaga pernah ngomong sama Mbak Sunan Ampel. Mbak Sunan Ampel itu termasuk Islam Putih, Mbak Sunan Ampel, kemudian Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang. Ini golongannya Islam Putih. Islam Abangan itu selain itu, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus. Nah ini. Makanya Mbak Sunan Ampel dulu berbicara di dalam literasi, termasuk orang-orang sendiri mengatakan, ya apa ini? Sudah Kanjeng Sunan, biarkan anak cucu kita nanti yang meneruskan. Yang penting kita berdakwah dengan cara-cara seperti adat mereka. Makanya termasuk dulu ada peperangan kerajaan Bintoro Demak, dipimpin yaitu setelah Raden Patah, yaitu Raden Mangkurat I, Mangkurat II, yaitu di daerah Yogyakarta. Perang dengan daerah kerajaan di Bangkalan, termasuk Bangkalan dulu kerajaan ikut Islam Putih. Siapa? Yaitu Trunojoyo. Trunojoyo ini muridnya Sunan Giri. Perang dulu pada Islam antara ahli hak dengan ahli batin. Sing kita habis tidak kita. Nah ini mesok aja gegeran. Kalau kita perang argumentasi, perang dalil. Nggak cocok ya wis gak apa-apa. Walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyatin. Ya. Tapi dakwah jangan berhenti. Mengatakan yang saya sampai akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita juga punya banyak kesalahan, banyak kekurangan. Jual bagus. Jadi kesyirikan pertama kali yang menimpa umat ini yaitu di masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mana ini adalah kesyirikan yang besar pertama kali. Makanya Nabi Nuh termasuk dikatakan Nabi pertama kali yang mendakwakan tauhid. Karena baina Nuh wa Adam alaihi salatu wassalam asrul qurun kulluhum ala syariati minal haq. Jarak Nabi Nuh dan Adam itu 1000 tahun. Itu antara Nabi sebelum Nabi Nuh ini 1000 tahun ini semuanya umat manusia dalam keadaan hak, dalam keadaan benar, gak usah sesat. 1000 tahun Pak, setan tidak mampu menggoda anak Adam. Jadi 1000 tahun setan itu sudah terdidik dengan baik, luar biasa dia kesabarannya, tidak mampu menggoda anak Adam 1000 tahun. Makanya di dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusra wa ya'uqa wa nasra. Pertama kali dibisikkan kepada setan, kepada pengikut-pengikut orang-orang soleh. Maka mereka mengatakan setan, janganlah kamu tinggalkan orang-orang alim di antara kalian. Mosok wong tuane yaimu mati ditinggal ono digletakno kan regane. Minimal buatlah patung-patung mereka. Kalau di tempat-tempat ibadah kalian, taruhlah di rumah. Berdoa kepada Allah dengan perantara orang-orang soleh di antara kalian. Metodenya seperti itu, Pak. Generasi pertama Nabi Nuh, mereka tidak menyembah patung, nah. Kemudian mereka bagaimana caranya? Yaitu beribadah kepada Allah pakai perantara Wat. Wat itu termasuk orang soleh. Suwa, Yagus, Ya'uk serta Nasr. Ini ada 5 kalau masalahnya.
Ini orang-orang soleh ketika sebelum Nabi Nuh untuk beribadah. Ketika orang ini meninggal, anaknya baru menguruskan. Biyen bapakku mek salat, mek ibadah, ku gawe patung. Nggih, gawe patung. Gawe patung siapa? Wat, Yahus, Ya'uq. Kemudian ketika anaknya meninggal, ganti cucunya. Cucunya meyakini, akhirnya mek salat, mek gak pakai patung, ndak sah. Jadi sudah hukum ini, ndak sah. Kudu ganti patung, kudu dibaleni salatin atau ibadahnya. Cicitnya, mek salat, kalau kita salat gak pakai patung, itu bahkan haram hukumnya. Harus pakai patung. Baru mereka sudah gak mengenal Allah, menyembah patung. Demikian pula umat ini mereka membisikkan, ya. Pertama kali juga diantaranya Nabi Nuh khutur tuta'alliqi suwar ala jutan wa nus bitamasil fil majalis wa ma'yadin. Itu perkata siapa? Perkataan Ibnu Abbas. Nanti manusia pada akhir zaman khutur tuta'alliqi suwar. Mereka itu akan menempelkan gambar-gambar di dinding-dinding, di lapangan-lapangan sebagai bentuk itu lebih kiai pusat TV. Yai jaduk itu, yai jadab itu, ditaruh di tempel-tempel di masjid, di ruangan-ruangan. Boleh tidak foto-foto? Foto-foto itu Pak boleh, tapi dengan catatan ada kepentingan buat paspor, pakai foto. Ini jenenge sapa iki, Bu? Fatur Rahman. Lho foto endi kok gak ono? Lho gak oleh Pak Bid'ah. Lho, ya apa mek gak jenenge tok tapi gak ono wonge. Sebenarnya semua ya apa? Sim, butuh fotone. Karena ada udzur syar'i, karena ada kepentingan. Tapi kalau ditempelkan dalam rangka iki Habib ini. Makanya orang Madura itu Bang, orang Madura kalau pesan kepada sebagian nih, bukan semua Madura, sebagian. Kalau ngomong begini, termasuk saya itu dengar nih dari sesepuh-sesepuh kami Madura. Cong, bagi hede tak apa, cong tak apa, cong. King jak kelopain orang-orang sing bagus, enggak Pak Kiai, para Habib-habib, sabuk botona beda Roma. Melek oleh berkah. Ada tahu artinya? Hah? Ada tahu artinya? Cung, mek sampean kalau sampean itu masih enggak sholat gak apa-apa. Mak kita abojeng tak apa. Masih gak apa-apa. King jak kelopain, tapi jangan lupa. Sabuk botona Kiai, sabuk botona Habaib, beda compok. Beda Roma. Tempatkan fotonya kiai, para habaib, wali-wali, dia compoh itu Roma atau bungkok itu Roma, melek oleh barokah, biar oleh barokah, melek oleh syafaat di hari kiamat, biar dapat syafaatnya kiai, para wali nanti hari kiamat ditempelkan. Harinya apa Pak? Orang Madura masih Pak Kaji, gak sholat gak apa-apa. Kapan sholatnya? Mek riyo ambek mulutan. Makanya kalau orang Madura itu harinya dua, Talesan, Idul Kurban, sama mulutan. Banyak tak ada orang mulutan pada Madura. Gak mudun, gak mau Madura, yang mulutan. Makanya kata Rasulullah apa? Wala taj'alu qabri idan. Janganlah kau jadikan kuburanku sebagai perayaan. Nah ini orang-orang Madura, kalau mulutan pulang ke Madura, mulutan. Ini cara-cara yang dibisikkan setan. Mosok cak kon niku kiaimu mati tinggalno mbok diwaca-waca donga lah kirim bapak-bapake tayo. Ya sih. Jadi kesyirikan di masa klasik di zaman Nabi Nuh dengan modernisasi saat ini itu tidak jauh beda. Nggih. Sama. Isinya sama tapi caranya berbeda. Saya seneng kali wong iki apa? Seneng nyanyiannya selawatan, ya selawatan ini. Ya dikit-dikit, kayak gending-gending, supaya apa? Menarik perhatian. Jadi dibuntel, dikemas dengan kesyirikan. Isinya itu hak sholawat. Hak ini Pak saat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah aja bersolawat, mereka bersolawat. Wahai orang-orang beriman, solawatlah, beri salam. Doman ini solawat Pak. Nah, dikemas dengan ritual-ritual, dengan zikir-zikir saman. Sama tahu Pak orang Madura zikir saman. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Makanya kalau jenengan ikut zikir jangan cepat-cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya apa? Tidak Tuhan selain Allah, salah. Kalau tiada Tuhan selain Allah itu bacanya gimana? La ilaha illallah. Duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh. Lamnya lam nafi dalam bahasa Arab harus panjang. Kalau dalam ilmu tajwid itu namanya mad jazmul fasil kalau bahasa Arab. La ilaha illallah 6 harokat atau 3 alif. Mek cepet. Itu sungguh ada Tuhan selain Allah. Loh, malah syirik malahan. Apa tujuan lamnya? Lam taukid. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kamu akan ditanya terhadap nikmat-nikmat dulu yang kamu di dunia. Latus'alunna. Ini lamnya lam taukid, enggak boleh. Latus'alunna, enggak boleh. Bagaimana bacanya? Latus'alunna. Cepat lam taukid. Makanya kalau la ilaha illallah, sungguh ada Tuhan selain Allah. Lah tambah syirik. Sadar enggak orang-orang kali itu bisa nasihat? Mosok awakmu ku maca la ilaha illallah ping 100. Santai-santai la ilaha illallah. Kapan mari ini dari setan? Wis cepet wae la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ping 100, Pak. Sampai muru. Nah, niki metode. Setan sudah ahli, Pak, sudah pengalaman di dunia ini. Kita belum lahir, kita sudah menguasai dunia ini. Teknik-tekniknya sudah punya. Sekarang ada lagi apa namanya itu online. Malah lebih sakit sekarang, Pak, sekarang itu. Ada via online nih. Sampeyan punya masalah. Iki sampeyan metone piro? Lahir tanggal piro? Nah, klik apa judune? Nggih, naga dinane kapan? Ada itu nggih online. Klik mengetahui tanggal lahir. Oh, sampai iki tanggal lahir iki. Wah, gak cocok asmara. Waduh, rusak. Keuangan menipis. Wah, sudah. Hancur sampean. Nggih. Ini, Pak, kerusakan di zaman ini semakin modern, Pak. Serba pada hari ini. Nggih. Bukan syirik itu bukan nyembah patung. Sampai yakin gak seneng nyembah patung. Syirik itu. Tapi kalau doa-doa yang lainnya kita gak paham. Jadi setan punya keahlian bagaimana menyesatkan umat. Nggih. Ciri-ciri fisik orang syubhat. Apakah kita boleh berkerabat dengan mereka? Apabila kita berkerabatkan ada juga berbeda. Jika kita sama seperti golongan itu, ya udah sama juga. Nah, bagaimana ciri-ciri fisiknya orang-orang ahli syubhat? Di antaranya ya tadi kita sempurna yang kita lihat ciri-cirinya, amaliyahnya tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ciri-cirinya, bukan sampai kita cirinya mungkin kumpulan nyerang surbane malah tasbihnya gede. Nah, kita nggak boleh seperti itu, boleh. Jadi bukan itu ciri-cirinya orang-orang yang apa namanya orang-orang ahli syubhat. Di antaranya amaliyahnya senantiasa seperti itu, suka ke tempat-tempat keramat, keramat gantung, keramat gantung, Pak. Bahasa do masjid pahlawan Armani. Saya nggak pernah kesana. Alhamdulillah, corono Pak wis cukup aku wae iki. Iki bahasa do masjid itu. Zaman pahlawan, keramat gantung, sedinya itu. Ono apa biaya apa soto-soto ngene bakso lan niku. Aku ono bahasa do masjid. Ciri-cirinya bagaimana orang-orang syubhat? Ya kita lihat amaliyahnya, nggih. Perbuatannya itu ciri-ciri secara fisik. Fisiknya bukan wonge pakainya batik-batikan. Maru kok lambange. Nggih, itu bisa jadi golongan mereka. Itu fisiknya. Kemudian apa lagi? Amaliyahnya. Apakah kita boleh berbuat amal dengan mereka? Ya boleh, Pak, kalau mau amal urusan dunia, bisnis. Masalah dunia kok. Nah, kita mau akik itu dosa itu membeli wah mau cocok. Sampai bawahnya akik, samurai, res sambil curi terus. Terus ini mau cuma boleh wangi. Terus ini Pak, ini terus kalau punya bukan beli. Nah itu harga 1 miliar rupiah. Sampai di seperti itu malah boleh. Sampai di Jawa baca, iki aku nak harapan iki yo sekarang mau cetakan aku duit.
Tidak apa-apa mau amal dengan mereka jangan dengan orang Islam dan orang kafir pun tidak masalah untuk amal seperti itu. Maksudnya mau amal dengan mereka, berkumpul bersama mereka di majelis mereka, melakukan ritual-ritual atau amalan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita boleh beramal dengan mereka, berhubungan dengan mereka boleh, tapi harus tahu aturan-aturannya. Jangan anti lah. Kalau anti, mereka siapa yang anti ambil kita? Kalau bukan kita, siapa lagi? Tapi alhamdulillah dengan adanya YouTube, dengan ada YouTube, ya pro dan kontra. Hanya kecaman luar biasa dan juga tidak sedikit orang-orang yang mengenal Al-Quran hadis. Jadi keberuntungan, ada plus minusnya itu kita boleh beramal. Ada lagi? Cekap oh moga. Nggih. 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 Ya, kemarin saya menguburkan teman saya di Rangka sekitar 1,5 minggu. Ini preman dulu, preman Panjarian, namanya Pak Nur, anaknya Letnan Kolonel TNI AL, orang komplek AL. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, hanya dia menempati rumah, tapi rumah kontrakan tapi di Pilihan Tamal. Meninggal beliaunya ini. Dan alhamdulillah dia ngaji dulu, dia juga bekerja di security-nya kemasan, bukan kemasan yang di Lebak itu, UBS bukan, sampingnya itu. Dia berwasiat begini kepada anaknya, pokoknya aku mek mati ojo ditahlili, ojo diadani, ojo disahur-sahur kembang. Jadi kemarin itu ketika sakarat itu anaknya selalu menghubungi saya. Ketika ritual kemarin ada tetangga-tetangganya kan akrab dengan beliau. Kemudian dimandikan di Masjid Al-Mutakin, Komplek KL. Masjid karena permintaan, karena dia juga sekuritinya Al-Mutakin. Kemudian saya diminta sama Mas Arif nih, Mas Arif anaknya yang tua. Sob aku jogo, aku gak iso ngomong aku. Qadarullah di situ termasuk jamaah-jamaahnya, jamaah ibu-ibu tetangganya. Itu mempersiapkan wallahu alam tak kembang. Jadi setelah dimandikan, disolati di masjid, kemudian berangkat ke makam. Ternyata pihak keluarga dan tetangga minta disemayamkan di rumah. Dibawa ke rumah. Saya minta, jangan. Kalau mah untuk tujuannya apa, Pak? Ndak bentong-bentong ini pamit lu mati masa Pak Nur, aku tak pamit ya apa sok ngono. Ya ndak maksudnya bendelo iki tangga benrola bisa mampir nang ngomong jenenge budaya di wong Jawa iku mek ana tangga mati ya nang ngene aja kan bisa nanti setelah dikuburkan. Ya ndak enak Pak, siji kok biar tetangganya sana. Ya enggak apa-apa. Aku minta tapi jangan ditandili nggih. Kita awasi. Di sana kemudian ya ibu-ibu wis siap buku-buku ngoten niku. Mboten-mboten tahlil ngapunten niku sudah wasiat. Hanya lama-lama 1 jam langsung kubur ke Rangka. Kemudian anak-anak pemuda-pemuda itu, termasuk teman-temannya anaknya yang meninggal ini, ketika masuk ke kuburan, ada namanya Pepen anaknya. Pen, iku talene ono apa udarono iku? Ku kene iku, wis diadani. Ini yang ngomong bukan orang ahli ibadah, preman-preman arek-arek nom-nom iku lho. Iku benakno iku nih, benakno. Aja gini, Mas gak usah ikut-ikut biarkan. Gak oleh, sampai ayahku gak boleh diadani. Terus wasiat iki. Gak diadani. Jadi nggak boleh bawa kembang. Alhamdulillah. Terus pertanyaannya bagaimana saat ini kok masih ada fenomena seperti itu adzan-adzan? Mek Muhammadiyah diadani Pak. Masalah. Bagaimana menyikapinya? Tadi kita jawabannya. Mek mati ku diadani berarti iku dikongkon tangi maneh. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Kalau itu, ayo sholat. Makanya setiap malam Jumat mereka pulang. Guyonane ngoten guyonane. Kok iso mulai lho? Lho iya kan. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah. Kan gitu nggih. Memang Muhammadiyah gak usah diadani. Wis nongone
sudah selesai. Makanya orang mati itu semua terputus amalnya kecuali 3, nggih. Anak soleh, nggih, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Wis gak sholat. Dakwanya seperti itu. Bahkan saya dulu ada amalia kalau mengadani mayit setelah diadani diqomati, Pak. Bagaimana qomati? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, qad qamatil qiyamah. Engko mek kiamat tangi yo. Wis gak usah diomong ngono, tangi-tangi dhewe nek Allah iku. Lha apa diomongi iku, Cak? Ada Ustaz, ada, aku punya amalannya. Ono kitabnya apa? Syihabul Millah. Jadi memang mati ku kalau bisa ojo digletakno ono rituale. Kain kafannya digunting, ditulisi ambek tangan. Ya apa cara nulisnya? Dengan ayat kursi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Dirajak dengan tangan. Itu ayah saya dulu ketika meninggal, saya Pak yang merajak kain kafannya. Kemudian air untuk menyiram itu mandi, tak bacakan ayat kursi 3 kali. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Inna anzalna itu dibaca. Supaya apa? Malaikatnya izin kate nyiksa. Loh, mek ahli pasien gak izin. Nggih. Apa lawannya dibaca ayat kursi, kemudian ini lempung ya. Anda lihat itu untuk jaganya itu dibacakan 21 kali. Adik saya, kakak saya tak minta, Cak, sampai Nabi Hamid, adik saya nang kuburan. Iku anak piro, anak pitu. Wacana wis likur ina azalna. Hanya wong komentar orang sekitar nggih, tetangga-tetangga. Wih, cak mimbar iku matine apik. Dina iki pas dina iki mendungi apa jenenge? Gak panas ngene. Wallahu alam nggih. Kalau ritual seperti itu malah membawa dosa. Bahkan saya bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni kesalahan saya dulu ketika cara-cara ritual kepada orang tua saya. Anak saya pertama kali ketika melahirkan, hari-hari ini diapa Pak? Jika kemaron, dikai bumbu jangkep, dikai uya, dikai micin digoreng, dipangan enak itu. Nggih. Diberseni, dikai bumbu jangkep, kayak uya, dikai kemaron, ditutupi lawan putih, pakai baju putih. Bacakan doa untuk anak. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini doa Nabi Ibrahim, Pak. Hei anakku jabang bayiku, ojo sugih tangis, ojo sugih rewel, sing anteng, sing taat nang Allah, taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketone api, tapi enggak bener. Ngono ta Ustaz? Arian itu kan kotoran, Pak. Mek sebenarnya itu dipendam, dijawab supaya tidak mengganggu orang lain atau tidak dibuang di sampah. Ya, buang di sampah nanti orang takut atau mungkin nanti bau, dibuang ke laut. Makanya di Kenjeran itu ada Pak, layanan buang larung hari-hari. Saya dulu termasuk timnya di Pantai Lama itu. Ada pengunjung Pantai Lama, balik, apa balik? Cuma hari-hari tak apa, buat hari-hari tak. Dikira dia 100 rupiah dulu kan gede Pak, 50. Kok bawa hari-hari renang? Bentar lo, kurang doang aja, kurang tengah cung. Rono, renang bawa hari-hari itu Pak saya Pak. Indalno. Engko ambek koncoku gantian 50 eda. 50.000. Apa 50 rupiah oleh 100. Ini banyak subhat-subhat iki. Mek ora kae insyaallah ndak. Nggih. Mek ono Ustaz, golongan iko. Lah mbuh maneh ceritane iki. Hari-hari dibuat, dia kembang dibuat. Lu dibuat laut aja gak apa-apa. Anak saya yang kedua, ketiga, keempat terus tak buang. Mertua saya yang itu anak saya kedua, ketika anak saya itu di bawah mejanya itu dikasih kembang. Saya bilang, "Mak, damel apa, Mak?" "Ya gak, Jung, benda ambu bayi." "Loh, ambu bayi itu gak apa-apa, Mak." Tak ambil sama saya, tak buang. Dikasih kembang supaya apa? Ben gak ada sing ganggu. Enggak bisa, itu kebohongan. Nggih, jadi Pak nggih, ngapunten. Jadi memang seperti itu keadaannya. Cekap nggih, cekap. Jam kata dengan sakit kalau sampai akan
Mari kita bersama-sama berdoa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa-apa yang telah kita sampaikan, yang kita dengarkan. Kalau memang benar itu datangnya murni dari Allah, kalau salah itu memang datangnya dari kita dan dari saya pribadi. Aku qouli hadza fa astaghfirullaha wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.